Yo, apa kabar dunia maya? Sekarang kita mau memperkenalkan teknologi baru ya, dengan seiring berjalannya waktu ya. Teknologi mencuci itu terus berkembang. Nah, dulu ada yang disebut namanya tabung salju. Tabung salju itu biasanya terbuat dari besi atau apalah itu yang sejenis besi, bisa dari, ada juga yang dari stainless steel ya. Tabung salju itu banyak tempat cuci motor atau mobil itu menggunakan tabung salju. Nah, tabung salju itu sangat amat rawan meledak saat kalau kita tidak rutin merawatnya. Nah, untuk mengganti itu, teknologi yang baru ini adalah ini. Ya, ini foam lens. Foam lens ini fungsinya untuk membuat sabun jadi salju. Cuman saljunya tuh nggak begitu ngefoam ya, maksudnya kualitas foamingnya di bawah tabung salju itu. Nah, foam lens ini dibuat agar pertama untuk menghindari dari meledaknya tabung salju, mengurangi resiko itulah. Terus keunggulan dari foam lens ini, dia membuat kerja si washernya tuh lebih cepat, jadi set gitu, lebih fleksibel lah gitu. Terus mengurangi bahan bakar, mau itu listrik, mau itu kan kalau tabung salju itu memerlukan kompresor dan angin lah, itu membutuhkan listrik ya yang cukup lumayan besar. Atau yang kemarin saya bikin video foam elektrik itu malah jadi dua, menggunakan listrik untuk memompa airnya dan memompa kompresornya, memompa anginnya. Nah, ini dipermudah dengan ini. Jadi ini tinggal dicolokin ke gun sprayer dari jet cleaner kita, langsung bisa kita pakai. Rata-rata snow foam lens ini tabungnya itu 1 liter. Ada ini, ada tutupnya yang nanti ada masuk sini selang. Nah, ini untuk ngekonekin ke spray gunnya. Ini adalah settingan buat campuran air dan sabun yang ada di sini. Ini ada campuran air sabunnya, air dan sabun. Nah, ini buat mengaturnya tuh ini. Nah, ini fungsinya untuk merubah. Ini untuk merubah lebar kecilnya daya semburan. Kalau semakin lebar, ininya diginiin nih, dirapetin, semakin membuka semakin kecil si daya semburnya. Nah, kalau ini semakin ke sini semakin menutup, dia campuran air sama sabunnya semakin banyak, otomatis sabunnya pun semakin boros, cuman lebih efektif. Kalau ini semakin dibuka gini, ini airnya yang bakal lebih banyak tuh airnya dibanding air sabunnya.
Kalau semakin dibuka lagi, semakin mentok buka, ini cuma air doang yang lewat, ininya nggak masuk. Ini settingan angin lah. Nah, di dalam sini ada nozzle yang bawaan biasanya 1,5 1,28 mili lubangnya, itu bisa kita ganti kalau misalkan semburannya itu di bawah 100 bar misalkan. Semakin kecil barnya itu sabunnya ngefoamnya tuh lebih encer. Nah, digantilah sama satu, rata-rata yang paling kecil itu 1,1 kalau nggak salah. 1,1 itu bisa untuk 100 bar atau 90 bar lah, mungkin ya bisa sampai 80 bar masih bisa lah pakai foamasi. Nah, ada nozzle, lalu ada ini, ada di sini, di dalam sini tuh ada namanya aduh saya lupa, pokoknya ada serabut yang mirip kayak buat cuci piring. Nah, itu ada bentuknya tablet, dimasukin ke sini untuk merecah air sama sabun sama sama udara yang masuk ke situ. Nanti direcah, jadilah si salju seperti itu. Itu basically dari foamness. Nanti kita coba seperti apa foamness itu bekerja. Oke. Kita akan coba cara memasang foamness. Ini spray gun, quick connect. Kita cabut dulu, sangat mudah ininya ya. Kalau pakai quick connect tinggal cabut, lalu kita pasang ini di sini, tinggal gini aja. Nah, ini kalau menurut saya lebih fleksibel dibanding pakai yang satu, karena mengirim tempat buat, jadi menghilangkan tabung salju yang ada di sini cuma mesin aja. Nah, ini bisa kita pakai isi saponnya. Ini kita buka, bentuknya seperti ini. Ada selang nanti buat masukin air sabun. Ini ada air sabunnya, kita masukkan. Airnya udah masuk, tinggal kita tutup, langsung kita pakai. Langsung bisa dipakai. Jos. Ini adalah contoh hasil salju dari foamness. Kita mulai dari ini ya, settingan buat air aja. Ini kita mentokkan ke arah berlawanan jarum jam. Ini hasilnya adalah air semua. Sekarang kita tutup. Ini adalah full dari ini, tetap ganti sama air sabun, air. Ini hasil dari toko. Bentar. Saljunya atau air sabunnya agak lama diam, tapi bagus ya. Ya, itu barusan adalah contoh
hasil dari snow foam lens. Saljunya cukup bagus ya. Saya pakai nozzle yang 1,1, tekanannya di atas 130 bar. Mesinnya pakai iPower APW 3200. Nah, sekarang ini kelebihan dari snow foam lens ini itu para operator yang besar itu kerjanya bakal lebih cepat karena dia selain bisa lebar, nyemburinnya juga jadi cepat gitu. Otomatis pekerjaannya juga lebih cepat. Nah, lalu dia lebih fleksibel, bisa atas bawah untuk ini enak lah. Memang yang tabung salju pun itu fleksibel juga, cuman kalau kata saya ini lebih enak. Mau pakai tabung salju ya silakan, tapi saya lebih enak pakai ini untuk sekarang. Kekurangannya untuk pertama kali menggunakan snow foam lens ini kita harus adaptasi dulu untuk nyemprotinnya, karena kan kita terbiasa dengan dulu saya terbiasa dengan kayak pakai snow foam elektrik itu agak lama gitunya nyebarin saljunya. Nah, ketika pakai ini masih nih ke bawah lamanya tuh. Nah, harusnya langsung aja ini ke itunya harus adaptasi dulu. Terus karena semakin lama nyemprotinnya, otomatis si sabunnya tuh lebih boros kepakainya. Saya juga pertama kali pakai tuh bisa pernah sampai satu tabung ini isi 1 liter ini cuman bisa nyampe 3 motor karena belum ketemu nih cara penggunaannya. Nah, kalau sekarang karena sudah ketemu cara pakainya gimana, itu saya bisa pakai 1 liter ini tuh bisa nyampe 5-7 motor lah untuk 1 motor itu. Nah, buat teman-teman yang mau pakai tabung salju atau snow foam elektrik mangga, atau mau pakai snow foam lens ini juga boleh. Nah, itu nanti ketahuan lah mana yang lebih efektif, mana yang lebih enak buat dipakai. Sebetulnya itu sama aja, cuman ini lebih gaya kalau buat saya. Ya gitu aja video sekarang tentang foam lens ini. Nantikan video-video selanjutnya yang bakal saya buat lagi. Oke, see you next time.